Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat ilmu. Insyaallah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan hadis-hadis dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Adalah hadis yang ke-6 tentang halal dan haram. Baik, teman-teman semuanya, saudaraku yang Allah muliakan, ini hadisnya, hadis yang ke-6. Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yusiku ayyaqa fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ini hadisnya teman-teman ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini terjemahnya dari Abdullah Nu'man bin Bashir, yang berkata, saya mendengar dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya adalah perkara yang tidak jelas alias subhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa menjaga diri dari hal-hal yang subhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara subhat, maka dia telah jatuh kepada yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, yang hampir saja masuk ke dalamnya. Ketahuilah
setiap raja itu memiliki daerah larangan, dan daerah larangan Allah adalah yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa poin bahasan ya yang harus menjadi ilmu untuk kita. Tadi di sini sebutkan sesungguhnya yang halal itu jelas, haram itu jelas. Bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu halal, sesuatu itu haram? Dan juga di sini di antara kedua haknya halal dan haram adalah syubhat. Seperti apa syubhat itu? Dan Rasulullah juga mengatakan barang siapa menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, berarti dia menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Agama sudah jelas, agama Islam kehormatan ada 4: an-nafs, diri kita; al-aql, akal; an-nasl, keturunan; dan al-mal, harta benda. Itu kehormatan ya. Jadi orang yang menjaga syubhat berarti dia sedang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan akalnya, menyelamatkan keturunannya, menyelamatkan harta bendanya, dan yang pertama menyelamatkan agamanya. Nah teman-teman, kemudian di ujung hadis ini Rasulullah berbicara tentang hati secara fisik ya. Apa itu? Daging, segumpal daging. Dan kata beliau, segumpal daging ini memberikan pengaruh. Di sini disebutkan jasad, maksudnya tingkah laku, maksudnya perilaku, maksudnya amal-amal dalam beragama. Berarti adalah berkaitan dengan nama-nama hati secara ruhaniyah yang teman-teman semuanya sudah hafal ya dan sudah paham, yaitu lubun, aklun, fuad, dan nuha. Nah, andai seseorang itu setelah dia mengetahui nama hati secara fisik, yaitu kolbun bahasa syariatnya, kemudian dia juga mengetahui nama hati secara ruhani ya, dan dipraktekannya dengan benar, maka dia akan termasuk yang menjadikan jasadnya, perilakunya adalah yang solha, yang baik ya. Yang baik, yang terpuji, yang berpahala. Baik teman-teman, untuk lebih jelas dari hadis ini, insya Allah kita akan bahas poin-poin penting dari hadis ini. Pertama, apa itu haram ya. Kedua, apa saja, titik satu, apa saja yang masuk ke dalam hukum haram. Kedua, apa itu halal. 2.1, apa saja yang masuk ke dalam hukum halal. 3, apa itu syubhat. 3.1, apa saja yang masuk ke dalam hukum syubhat. 3.2, apa yang dimaksud dengan barang siapa jatuh kepada syubhat, berarti dia telah jatuh kepada yang haram. 3.3, apa yang dimaksud dengan barang siapa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. 3.4, penyebab seseorang terkena syubhat. 4, perintah untuk mengenali hati serta fungsinya. Dan terakhir 5, faedah hadis. Nah ya teman-teman, ini harus menjadi ilmu buat kita ya, dari hadis yang nomor 6 tersebut ya.
Baik, kita akan bahas satu persatu dari poin-poin yang sudah kita gali ya dari hadis tersebut. Apa itu haram? Definisi haram di sini ada beberapa definisi. Satu, ma yulamu ahadun ala fi'li. Al-haramu ma yulamu ahadun ala fi'li. Haram yaitu sesuatu yang bila dikerjakan oleh seseorang maka orang itu dicela. Ya. Siapa yang mencelanya? Agama alias Allah ya, yang membuat agama. Nah, jadi ketika bicara amal-amal yang berkaitan dengan syariat agama Islam itu adalah tercela dan terpuji. Ya, tercela dan terpuji. Ketika tercela berarti itu dosa. Ketika terpuji berarti itu berpahala. Itu teman-teman ya. Makanya pada bahasan-bahasan yang sudah lalu di dalam kita menentukan parameter beramal, apakah amal ini baik atau buruk ya, tercela atau terpuji alias berpahala atau tidak, bukan kembali kepada kita, kembali kepada Allah. Sesuatu yang kelihatannya kita tidak menyukainya, justru syariat menyukainya. Ya, sesuatu yang kita kelihatannya suka sekali, padahal syariat membencinya. Nah, maka di dalam kita beramal agama yang menjadi parameter, menjadi patokan untuk ukuran baik buruknya bukan kita. Ya. Bukan menurut manusia. Kebiasaan dalam kehidupan kita di dunia ini banyak yang menurut kita baik, bagus. Tapi ternyata ketika kita bawa ke agama, kata agama tidak bagus. Kenapa? Karena tidak mendatangkan pahala. Maka yang dimaksud bagus di sini di dalam syariat kita mendatangkan pahala. Teman-teman masih ingat hadis ketika Rasulullah SAW berbicara di depan para sahabat, beliau mengatakan innama bu'istu liutammimma shalihal a'mal, atau dalam hadis lain makarimal akhlak ya. Sesungguhnya saya ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang bagus. Ya. Apa yang dimaksud menyempurnakan di sini teman-teman? Yang dimaksud menyempurnakan ini adalah menjadikan amal-amal duniawiyah yang menurut kacamata kita, akal kita bagus. Dan Rasulullah datang dibawa mengikuti Rasulullah jadi pahala. Seperti itu ya. Kita setiap hari berdandan ya, bersolek untuk keindahan. Di dalam syariat Allah menyukai, Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai yang indah-indah. Ketika kita berindah-indah pakai baju yang bagus ya, kita bawa ke agama. Melihat hadis tadi kata Rasulullah, innallaha jamil, Allah itu maha indah. Wa yuhibbul jamal, dan mencintai yang indah-indah. Lantas kita berindah-indah didasarkan pada hadis tadi, maka menjadi pahala. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat duniawiyah yang kita lihat itu bagus, terpuji dan terpuji, ketika tidak dibawa ke agama belum dianggap sempurna. Tapi ketika dibawa agama utammim, maka saya bermaksud menyempurnakan. Maksudnya apa? Menjadikan
amal tersebut, perbuatan yang bagus tersebut diberi pahala oleh Allah. Kalau tidak begitu, tidak. Nah, itu teman-temannya. Jadi bicara di dalam perbuatan terkait dengan agama itu ada istilah terpuji, ada istilah tercela, baik buruk, ya. Tapi targetnya berpahala dan tidak berpahala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-haramu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li. Haram yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan diberi pahala, tapi jika dikerjakan disiksa atau berdosa. Ya. Jadi ini harus kita ketahui dua definisi ini. Ya. Seseorang yang tidak mengenal definisi ini, maka dia tidak akan benar dalam beramal. Para ulama usul fikih itu mengatakan, man jahilal asla lam yusbi bil far'a abadan. Orang yang tidak mengenal ilmu usul fikih, yakin dia tidak akan mengenal fikih. Ketika tidak mengenal fikih, maka amal-amalnya tidak akan bernilai. Ya. Orang yang tidak kenal usul fikih, maka dia selamanya tidak akan kenal fikih. Ketika seseorang tidak kenal fikih, amalnya tercela sehebat apapun. Maka di sini definisi ini adalah dari usul fikih, ya, dari usul fikih, dari ilmu, dari salah satu disiplin ilmu yang sumbernya dalam Al-Quran yang dinamai dengan usul fiqh. Usul artinya dasar, mabuni alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi tempat sesuatu yang lain berada di atasnya. Nah, sesuatu yang menjadi tempat sesuatu yang berada di atasnya itu dasar. Nah, usul fikih ini dasar, ya, yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran menjadi dasar ketika kita ingin amal-amal kita ini bernilai. Ya, kalau tidak ingin bernilai nggak usah dibawa ke usul fikih. Ya, jadi semua permasalahan yang kita dapati di dunia ini kita bawa semuanya, kita giring ke usul, menjadilah fikih, maka amal kita jadi bernilai. Kalau tidak dibawa ke usul fikih, sama saja dengan tidak dibawa ke Al-Quran hadis, maka tidak bernilai. Nah, maka definisi-definisi ini dari ilmu usul fikih, ya. Supaya apa? Supaya kita di dalam beramal bermanfaat, sempurna, ya. Jadi sesuatu yang jika ditinggalkan diberi pahala, ditinggalkan diberi pahala, yaitu namanya haram. Kalau dikerjakan terus, ya berdosa. Ya. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia berhaji, dia berumroh, tapi pekerjaan setiap harinya yang haram. Ya. Kerjaan setiap harinya haram. Adakah manfaatnya sholatnya tersebut? Adakah manfaatnya hajinya tersebut? Adakah manfaatnya puasanya tersebut? Enggak ada. Ya. Di akhirat setelah ditimbang, ternyata semuanya, sholatnya ringan, puasanya ringan, dikalahkan oleh perbuatannya, amalnya yang haram tadi, mata pencahariannya yang haram. Jadi sholatnya gak ada manfaatnya. Kenapa ini? Karena yang haram itu adalah sesuatu yang jika ditinggalkan diberi pahala. Ketika tetap masih melakukan yang haram, ya sudah, selama itu pula dosa. Ayo teman-teman ya. Baik, itu jadi definisi haram. Harus kita jadikan definisi ini sebuah ilmu, ya, yang memecahkan permasalahan dalam kehidupan kita. Fikih. Apa saja yang masuk ke dalam hukum haram? Ya. Ada 4 teman-teman. 1, segala hal yang bersifat duniawiyah. Ya. Semua ini duniawiyah, yang kita lihat sekarang, yang kita rasakan, yang kita dengar, ini duniawiyah semuanya.
yang kita pakai, yang kita makan, ya, semua duniawiyah. Segala hal yang bersifat duniawiyah, fisik, yang telah jelas diharamkan dalam syariat secara zat. Zat itu secara fisik. Babi haram, daging anjing haram, ya, atau semua hewan-hewan yang bertaring atau bercengkram, ya, itu semuanya dimasukkan ke dalam kategori haram. Ya, teman-teman silahkan cari tanda-tanda yang ditetapkan hewan itu haram. Ya. Nah, jadi yang pertama, segala hal yang bersifat duniawiyah yang telah jelas diharamkan dalam syariat secara zat. Zat artinya fisik, ya. Oh, itu anjing, oh sudah diharamkan, ya. Oh, itu babi, haram. Innama harrama alaikumul maitah, oh bangke haram, ya. Seperti itu. Jadi secara zat sudah ditetapkan dalam syariat haram, ya udah berarti haram. Yang kedua, segala hal yang bersifat amal perbuatan yang dianggap ibadah yang tidak ada perintahnya di dalam syariat, itu haram. Ya. Praktek-praktek amal yang kita anggap itu adalah ibadah, tapi ternyata tidak ada perintahnya, ya, tidak ada contohnya, maka itu masuk ke dalam haram. Ya, jadi haram itu bukan hanya segala hal yang sifat duniawiyah, yang kita makan, yang kita apa, enggak, tapi juga yang kita lakukan sebagai bentuk amal ibadah kepada Allah. Kalau ternyata itu tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, itu masuk ke dalam haram. Ya. Jadi kebid'ahan itu haram. Ya. Hukum asalnya bid'ah haram. 3. Segala hal yang bersifat duniawiyah yang asalnya halal. Asalnya halal, teman-teman. Tapi digunakan untuk kegiatan ibadah yang tidak ada perintahnya. Ini disebut dengan haram maknawi. Jadi ini digabungkan dengan ini. Ya. Ini yang halal ya. Yang halal digabungkan dengan ini. Maka yang tadi benda-benda yang halal tersebut ketika dibawa ke sini, digunakan untuk beribadah yang tidak ada contohnya, maka benda-benda tersebut menjadi haram. Tapi namanya maknawi. Ya, maknawi. Teman-teman mengadakan sebuah acara, ya, dan acara itu tidak ada bimbingannya, tidak ada tuntunannya. Semua makanan, minuman yang diadakan untuk acara tersebut saat itu hukumnya yang nomor 3, haram secara maknawi. Boleh dimakan tidak? Tetap tidak boleh yang namanya haram. Ya. Yang namanya haram tetap tidak boleh. Kalau dipaksa dimakannya tadi yulamu, tercela alias berdosa. Tinggalkan berpahala, ya, terpuji, mahbub atau mamduh, yumdah, ya, itu teman-teman. Jadi makanan-makanan yang asalnya halal tapi ternyata keberadaannya dilibatkan dengan acara-acara atau amal-amal yang tidak ada contohnya, jadi haram. Silakan teman-teman tinggal berpikir, mana di dalam kehidupan masyarakat yang kita tahu itu praktek-praktek dianggap ibadah tapi tidak contohnya. Nah, makanan-makanannya yang ada di acara tersebut haram maknawi, walaupun asalnya halal, ya, halal jelas, ya, halal secara zat, halal secara maknawi, ya. Tapi ketika dibawa ke acara yang ini jadi haram secara maknawi. Tetap kita tidak boleh memakannya. Misalnya pesta laut, ya.
Pesta laut teman-teman kan tahu memotong hewan dipersembahkan ke laut. Nah, ya, supaya para nelayan ini senantiasa mendapatkan menurut mereka keberkahan hidupnya. Nah, semua makanan-makanan yang ada pada saat pesta laut, ya, mau yang dipotong, mau yang tidak dipotong, tetap menjadi haram secara maknawi. Ya, jadi bukan hanya yang dipotong saja, yang tidak dipotong pun buah-buahan apa saja yang keberadaannya untuk acara tersebut semua jadi haram. Haramnya secara maknawi, tapi tetap artinya tidak boleh dimakan. Yang keempat, segala hal yang bersifat amalan atau duniawiyah, amalan dan duniawiyah, akan tetapi hal tersebut belum ada kejelasan tentang halal dan haramnya. Apa teman namanya itu? Subhat. Ya. Jadi baik duniawiyah fisik, ya, ataupun amalannya, akan tetapi hal tersebut belum ada kejelasan tentang halal dan haramnya, alias subhat, maka itu masuk ke dalam haram. Contoh teman-teman, kalau yang masalah duniawiyah, kita menemukan segepok uang di jalan, kita bertanya, punya siapa ini ya? Nah, ketika kita bertanya punya siapa ini ya, milik siapa ini ya, itu sudah masuk ke dalam ini, ke dalam duniawiyah yang belum jelas halal haramnya. Sesuatu yang belum jelas halal haramnya itu sama saja dengan haram. Ya, sama saja dengan haram. Teman-teman diundang untuk menghadiri sebuah acara, sebuah amalan, praktek, ya. Kita bertanya, apa ini? Acara apa ini? Nah, ketika kita bertanya acara apa ini, ya, selama belum diketahui jawabannya, masuk ke dalam yang empat ini. Apa itu? Syubhat. Barang siapa yang jatuh kepada syubhat, tadi kata Rasulullah, man waqa fi subhat waqa fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada subhat sama saja dengan jatuh kepada yang haram. Ya. Itu teman-teman. Jadi betapa syariat kita sayang kepada diri kita, memperhatikan keberadaan kita. Tidak asal saja beramal, tidak asal saja, ya. Apapun yang itu kaitan dengan syariat, benar-benar kita ini dijaga, ya, di dunia terlebih nanti di akhirat. Nah, teman-teman ya. Jadi ini 4 hal yang dimasukkan ke dalam kategori haram. Baik. Berikutnya teman-teman. Apa itu halal? Halal adalah ma la yulamu. Kalau tadi yulamu, kalau sekarang ada la-nya. Ma la yulamu ahadun ala fi'li. Halalnya itu sesuatu yang bila dikerjakan oleh seseorang maka orang itu tidak dicela. Oleh agama tidak dicela. Berarti memperoleh pahala. Ya. Jadi kalau sudah halal itu sudah dapat pahala. Ya. Halal terkadang juga disebut mubah, walaupun mubah itu definisinya masih lebih luas, masih fleksibel ini. Ya, terkadang mubah juga dimasukkan oleh ulama ke dalam kata halal. Ya. Mengapa? Karena hukum asalnya mubah itu belum ada hukum, ya. Belum mendapat konsekuensi hukum belum. Lihat di sini teman-teman. Al-mubah ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Halal atau mubah sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan pun tidak berpahala. Ya. Sebenarnya halal lebih jelas, jika dikerjakan dapat
di sini tidak tercela. Nah, maksudnya tidak tercela bisa berpahala. Andai bagaimana? Andai memang untuk sesuatu yang positif, ya, yang ada perintahnya. Seperti itu, ya. Teman-teman punya HP, ya. HP itu mubah, ya, mubah. Tapi ketika kita menggunakan HP untuk sesuatu yang dilarang, maka saat itu jadi haram, ya. Saat itu jadi haram. Nah, tapi kalau untuk digunakan yang positif, yang memang ada perintahnya, maka menjadikan diri kita dapat pahala. Nah, ini ya. Jadi para ulama menjadikan kata halal dengan mubah terkadang maknanya satu, ya. Maknanya satu. Walaupun sebenarnya halal itu sudah lebih ke mendapat pahala, ya, daripada mubah. Mubah masih fleksibel, ya, tergantung mau dikemanakan, seperti itu. Baik, ya. Nah, ini definisi halal. Kemudian apa saja yang masuk ke dalam hukum halal? Satu, yang masuk ke dalam hukum halal semua yang bersifat duniawiyah, hukum asalnya adalah halal, alias boleh atau boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, teman-teman, ya. Itu pun ada dalam kaidah fikih, ya. Kaidah fikih itu diambil dari usul fikih. Ketika kaidah fikih itu agar kita langsung bisa beramal, ya. Kaidah usul berusaha bagaimana supaya kita ini bisa beramal. Dibuatlah, muncullah kaidah fikih. Nah, ini nomor satu kaidah fikihnya, al aslu fil asya'i al ibahah, ya. Hukum asal yang bersifat duniawiyah, ya. Hukum asalnya adalah ibahah, boleh. Boleh, artinya ketika kita pergi ke hutan, hutan ini milik siapa? Milik negara, ya. Milik negara. Apapun yang ada di hutan pada hakikatnya itu boleh. Karena milik negara adalah milik kita, boleh, ya. Boleh. Ada duren, ya. Duren siapa? Ya duren negara, boleh, boleh. Al asyu fil asli ibahah. Hatta, nah kecuali ada yang mengharamkannya. Pas kita mau ngambil ternyata ada penjaganya, ya. Oh, sekarang memang ini milik pemerintah, tapi bagi yang mau ngambil harus begini, begini, begini. Nah, maka kita jadi stop, tidak boleh ngambil. Kalau kita memaksa ngambil, maka jadi haram, ya. Jadi hukum asal segala sesuatu adalah tadi boleh. Nah, tadi juga ketika kita menemukan uang, itu kalau kembali kepada hukum asal duniawiyah itu boleh. Tapi kita bertanya lagi, milik siapa ya? Nah, uang ini milik siapa ya? Asalnya boleh, kita ambil, boleh diambil. Tapi kita bertanya, ini uang milik siapa? Karena dia punya nilai. Ini milik siapa ya? Nah, ketika kita bertanya, berubah tuh yang tadinya boleh jadi bertanya jadi subhat, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas dari subhat? Ya kita harus mencari tahu milik siapa uang ini. Kalau sudah ketahuan, oh uang ini milik A, terus A memberikannya, sudah buat Anda saja, jadi halal, ya, jadi halal. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi semua yang bersifat duniawiyah hukum asalnya adalah halal atau boleh. Ya. Kita berjalan melihat pohon yang menjorok ke jalan. Di sana buahnya bagus sekali. Kita pengen kembali ke hukum asal duniawiyah, boleh, ya, boleh itu sebenarnya. Tapi pas dicari-cari, ini ada yang memilikinya, ada yang memilikinya. Berarti di sini kita disuruh minta izin kepada pemiliknya. Bahkan kalau menurut hadis, barang siapa yang menanam pohon
dan mendatangkan buah, kemudian dimakannya oleh hewan-hewan, oleh burung, oleh ini, maka jadi pahala bagi yang menanam pohon tadi. Tapi ternyata karena belum paham fikih, belum paham fikih, pas kita paham fikih, kita ngambil. Tapi yang punya tidak paham fikih, jadi masalah akhirnya. Jadi masalah, kamu mencuri. Kata kita, saya nggak mencuri. Lihat dalam hadis. Kata Rasulullah, barang siapa yang menanam pohon, kemudian mendatangkan buah, buahnya itu dimakan oleh burung, oleh hewan-hewan, oleh manusia yang membutuhkannya, maka pahala bagi yang menanam itu. Tapi dia tetap gak menerima. Makanya harus sama-sama kenal fikih, kenal usul fikih, kenal. Kalau salah satu tidak kenal, ya tetap bermasalah. Nah itu teman-temannya. Jadi makanya kata ulama, man jahilal asla lam yusbibil far'a abadan. Orang yang nggak kenal ilmu usul fikih, dia nggak kenal fikih, ya sudah seperti itu akhirnya. Ya, hukum asalnya halal sebenarnya. Tapi karena yang satu tidak kenal, ya nggak berilmu, akhirnya jadi seperti itu. Nah, jadi semua yang bersifat duniawiah hukum asalnya boleh. Alias halal seperti itu. Kemudian yang kedua, semua praktek ibadah yang ada perintahnya atau ada dalilnya. Ya, semua kalau kita ketahui ini amal ada contohnya, ada perintahnya dalam agama, itu halal. Ya, jadi ketika bicara halal haram, bukan hanya bicara fisik duniawiah, tapi juga bicara amal-amal ibadah. Tidak ada contohnya haram. Ya, seperti itu. Baik, 2.1. Berikutnya teman-teman. Apa itu syubhat? Tadi sudah sedikit-sedikit disinggung, ya. Adapun definisinya yang jelas, tegas adalah ma bainal halali wal harami. Syubhat adalah sesuatu yang berada di antara hukum halal dan haram. Tadi ya. Semuanya tadi yang saya contohkan. Ada pohon menjorok ke tengah jalan, buahnya bagus-bagus sekali, kita tertarik. Hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Tapi karena siapa yang nanamnya ya? Nah, ketika kita mau mulai bertanya, siapa yang punya ya? Nah, mulai itu yang tadinya halal mulai digeser ke subhat. Ya, pokoknya ketika kita bertanya yang menjadi kita ini tidak jelas, itulah syubhat. Itulah syubhat namanya. Ya, semua hal yang menjadikan kita bertanya-tanya, boleh tidak ya? Milik siapa ini ya? Mau dikemanakan ini nih? Itu semua syubhat. Jadi mudah untuk mensyubhat itu. Ya, walaupun dalam hadis al halal bayyinun wal haramu bainun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, dan apa yang ada di antara keduanya mustabihat. La ya'lamuhu katsirun nas. Kata Rasul, tidak banyak manusia mengetahuinya. Tidak banyak mengetahuinya. Berarti banyak pula yang mengetahuinya. Siapa? Yang tadi, yang tidak asal. Boleh tidak ya? Berarti dia berusaha mengetahui apa itu syubhat. Ya, makanya selalulah kita bertanya terhadap hal-hal yang menurut kita tadinya halal, bertanya milik siapa ini. Maka itu syubhat agar apa? Kita bisa berhati-hati. Apa kata Rasul tadi? Famanittaqo syubhat, orang yang menjaga diri agar tidak terkena syubhat, berarti dia sedang menjaga kemuliaan agama dan menjaga kemuliaan kehormatannya. Ya, itu teman-temannya. Maka sekali lagi tidak salah ketika kita bertanya terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah, milik siapa ini? Ya, supaya apa? Supaya kita terjaga, agama kita terjaga, terus al-ird ya, kehormatan kita pun terjaga. Kalau kita tidak membiasakan bertanya seperti itu, maka kita sering terkena subhat.
Ketika kita nyaman-nyaman saja dengan hal yang syubhat, sama saja kita sedang berada di yang haram. Wa'iyadzubillah. Ya, baik. Ini syubhatnya. Jadi syubhat adalah yang meragukan. Di antara bukti meragukannya kita bertanya, boleh tidak ini ya? Ya, boleh tidak ini? Tadi baik dalam yang bersifat amalan ataupun duniawiyah. Ya, boleh tidak? Milik siapa ini ya? Semua yang menjadikan kita tertahan untuk menggunakannya, itulah syubhat. Ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dari benak kita terkait dengan benda atau amalan. Baik, berikutnya. Apa saja yang masuk ke dalam hukum syubhat? Tadi sudah disinggung juga, ini mempertegas. Yang masuk ke dalam hukum syubhat adalah segala hal, baik yang bersifat duniawiyah ataupun bersifat amal perbuatan ibadah yang belum ada kejelasan tentang halal haramnya atau wajib sunnahnya. Ya. Jadi al-aslu fil ibadah al-man'u. Hukum asal beribadah itu dilarang. Ya, dilarang. Jadi ketika kita belum tahu persis hukumnya, berarti itu namanya syubhat. Ya. Kenapa? Karena hukum asalnya ibadah itu dilarang. Jadi ketika kita mendapati praktek ibadah, ini ibadah ada contohnya tidak ya? Syubhat, ya. Itu syubhat namanya. Jangan kita lakukan dulu seperti itu. Kalau kita tetap mengerjakan, kembali kepada kaidah usul fikih atau fikih al aslu fil ibadah al man'u. Hukum asal ibadah itu dilarang. Kenapa? Ya harus ikuti perintah. Jadi kalau kita mengetahui amal ibadah ini belum jelas ada atau tidaknya, berarti kalau kita memaksakan, kita sedang melakukan ibadah yang haram. Begitu juga duniawiyah, ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Ya. Sekali lagi saya baca, apa saja yang masuk ke dalam hukum syubhat, yaitu segala hal, baik yang bersifat duniawiyah atau bersifat amal perbuatan ibadah yang belum ada kejelasan tentang halal haramnya atau wajib sunnahnya alias tentang dalilnya, maka itulah syubhat. Baik ya, berikutnya teman-teman, sudah ini cukup ya, cukup jelas insyaallah. 3.2, apa yang dimaksud dengan barang siapa jatuh kepada syubhat, berarti dia telah jatuh kepada yang haram. Tadi juga sudah saya singgung, tapi ini jawaban untuk mempertegas. Jawab, ya. Saya baca lagi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan barang siapa jatuh kepada syubhat, berarti dia telah jatuh kepada yang haram. Tadi Rasulullah mengatakan, man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Kata Rasulullah, barang siapa yang jatuh kepada syubhat sama saja dengan dia sudah jatuh kepada yang haram. Apa artinya ini? Apakah setiap yang seperti itu pasti haram? Kalau dalam teks hadisnya tegas, ya. Tapi Rasulullah tidak bermaksud menghukumi langsung haram, ya. Hukum langsung haram dalam hadis itu adalah andai orang ini nggak peduli, nggak mau cari tahu, ya. Jadi orang yang menganggap remeh sesuatu yang belum jelas, berarti dia menganggap remeh hukum haram. Nah, lihat makanya di sini, yang nomor 1, seseorang yang terbiasa dalam hal-hal yang tidak jelas hukumnya, nah ini teman-teman ya, dan dia tidak berupaya mencari tahu tentang kejelasan hukumnya, maka berarti dia sama hukumnya telah jatuh ke dalam hukum yang haram. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi kalau kita nggak perlu ada, makan aja, udah kerjakan aja. Nah, orang yang seperti itu ini ada di dalam
kategori definisi yang pertama. Ya, yang nggak peduli, nggak mau cari tahu kejelasannya, udahlah makan aja makan. Gampang itu mah gampang nanti tobat. Nah, itu haram. Ya, jadi orang yang ketika melihat sesuatu yang belum jelas hukumnya, dia meremehkan, nggak mau mencari tahu kejelasan hukumnya, sama saja dia sedang melakukan hal yang haram. Ya, banyak begini banyak, ya di masyarakat banyak, nggak peduli. Mohon maaf teman-teman. Lihat, mohon maaf, orang-orang yang berjualan di pinggir jalan. Ya. Terkadang mereka tidak memperhatikan ini tempat halal apa haram. Ya. Dijadikan tempat itu untuk selama-lamanya dia jualan. Apalagi sudah ada jelas ditulis bukan untuk berjualan. Ya. Nah, ketika kita membeli, gimana hukum kita? Sama saja dengan mendukung. Andai kita tidak peduli, ini kan kita beli, uang kita juga halal. Ini juga yang dibelinya halal. Iya, tadi kan, jadi haramnya haram apa? Haram maknawi. Haramnya haram maknawi. Berpengaruhkah kepada kita? Jelas. Semua yang haram berpengaruh pada tingkah laku kita. Nanti akan jadi kita bahas, ya. Kan kata Rasulullah, inna fil jasadi qalbun mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada mudghah. Kalau mudghah ini bagus, jadi bagus. Ya. Jadi orang-orang yang berjualan di pinggir jalan, yang jelas itu trotoar. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang kita bahas, kalau mereka tidak peduli, tidak mau mencari tahu, ini masuk ke dalam ini. Berarti setiap hari gimana teman-teman? Haram. Ya. Karena dia tidak mau mencari kejelasan. Ini, ya, lihat, seseorang yang terbiasa dalam hal-hal yang tidak jelas hukumnya, itu nggak jelas hukumnya, apalagi udah ditulis, bukan, udah jelas, udah haram. Tidak ditulis saja udah haram, apalagi dia tulis bukan area jualan, tapi ngotot di situ, haram. Waliyadzubillah, ya. Jadi seseorang yang terbiasa dalam hal yang tidak jelas hukumnya dan dia tidak berupaya mencari tahu, nggak berupaya mencari tahu, ya. Setelah mencari tahu ternyata dilarang, ngotot, ya udah, bisa jadi berlipat-lipat dosanya, ya. Kenapa? Karena sudah tahu tapi tetap ditabrak, udah dosanya berlipat-lipat, ya. Maka berarti dia sama hukumnya telah jatuh ke dalam hukum yang haram. Itu yang kedua. Ini yang sifatnya duniawiyah, ya. Dua, perintah untuk bersifat hati dalam menghadapi segala sesuatu yang belum jelas hukumnya, yang bisa mengantarkan kepada yang dilarang atau diharamkan. Namanya sadduz zari'ah. Itu teman-teman. Jadi yang dimaksud barang siapa jatuh kepada syubhat berarti dia telah jatuh kepada yang haram. Jawabannya ada dua, ya. Jatuh kepada yang haram, ya, berarti dia tidak hati-hati, tidak mau bertanya dari hal-hal yang dia belum tahu hukumnya. Kalau dicari tahu hukumnya gimana? Ya nanti tergantung cari hukumnya. Oh ternyata ini hukumnya halal, ya udah berarti selamat, ya. Tapi kalau ternyata oh ini haram, ya sudah. Nah, itu yang dimaksud dengan barang siapa yang jatuh kepada syubhat berarti dia telah jatuh kepada yang haram, ya. Maksudnya kita suruh mencari tahu hukumnya tersebut. Kalau sudah diketahui hukumnya, ya jelas nanti halal berarti alhamdulillah, haram kita tinggalkan. Nah, makna yang keduanya perintah untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi segala sesuatu yang belum jelas hukumnya. Jadi sebenarnya sama, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, barang siapa jatuh kepada syubhat berarti telah jatuh kepada yang haram. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman, ya. Baik, kita lihat berikutnya. 3.3. Apa yang dimaksud dengan barang siapa menjaga dirinya
dari hal-hal yang subhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Subhanallah ya. Ini kita ngeri ya. Banyak saudara-saudara kita yang tadi membela-bela ibadah yang jelas tidak ada contohnya. Ya. Ini tidak ada contohnya dibela-belanya untuk tetap lestari. Ya. Padahal kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ini, ya sebelum bahasan ini, kata Rasulullah SAW, ya, yang kemudian disampaikan oleh Anas bin Malik, orang yang membuat amalan baru, melakukan amalan baru, mendukung, ya, mendukung, itu semuanya dalam laknat Allah. Ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin. Orang yang membuat amal-amal ibadah, membuatnya, kemudian yang melakukannya, dan yang mendukung nggak melakukan, tapi tiga-tiganya dalam laknat Allah. Ya. Kemarin kita sudah bahas laknat adalah al-ib'adu wa tardu an rahmatillah. Dijauhkan oleh Allah, bahkan diusir oleh Allah dari mendapat rahmat Allah. Di antara tanda laknatnya adalah mulut tidak terjaga, ya, suka mencaci, memaki, ya, keluar terus dari lisannya hal-hal yang kita mendengarnya nggak nyaman, ya, cacian, makian, hinaan, begitu mudahnya meluncur dari lisannya, ya. Itu adalah ciri orang dalam laknat Allah. Kemudian tetap bertahan dalam tadi, dalam perbuatan yang sudah jelas haram, ya, jelas terlarang, ya, atau jelas subhat, tapi tetap dipertahankan dan bahkan dibela-belanya, itu fil la'nah, dalam laknat. Meninggal dalam keadaan belum taubat dari amal-amal subhat, amal-amal bid'ah, itu berarti dalam laknat Allah. Itu teman-teman ya. Jadi hati-hati. Nah, di sini lihat apa ini maksud dengan barang siapa menjaga diri dari hal-hal yang subhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Jawab, syubhat adalah penghalang terjalinnya hubungan baik manusia kepada Allah. Jadi kalau orang sudah dalam subhat, sudah terhalang tuh. Terhalang hubungan dia kepada Allah. Jadi para pelaku-pelaku amal yang apalagi sudah jelas tidak bimbingannya, sudah terhalang banget. Makanya kemarin di antara ancaman yang Allah ancamkan kepada para pelaku bidah apa? Taubatnya tertutup. Innallaha ihtajaba taubata an kulli sahibi bid'atin, kemarin ya. Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah. Tapi kita jangan salah pikiran dulu, ya, jangan salah mengerti, jangan salah memahami. Hadis itu tidak semata-mata Allah menutup, tapi perbuatan bid'ah yang tetap dipertahankan oleh pelakunya, oleh pendukungnya, itulah penyebab. Jadi dia sulit untuk bertobat. Mengapa? Karena dianggapnya itu benar, dianggapnya itu baik. Ya, seperti kemarin saya contohkan, seseorang mendapat amalan dari ustadznya, dari kiainya, biar banyak rezeki. Karena amalannya dari kiainya itu bagus, ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran. Mana ada orang bisa menolak ayat Al-Quran? Tapi ternyata dipraktekkan tanpa ada contoh. Walaupun ternyata benar ada hasilnya, tetap karena tidak ada contohnya, itu adalah terlarang. Ya, itu adalah terlarang. Nah, berarti hal yang seperti ini dia menganggap ini kan ayat Al-Quran yang saya amalkan. Di mana dilarangnya? Ya. Mana buruknya?
Apalagi kenyataannya berhasil saya dengan mewiridkan ayat ini, dengan mengikuti aturan dari ustadz saya. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia merasakan bahwa amalan yang dikerjakannya adalah benar. Itulah yang dimaksud innallaha ihtajaba taubata an kulli sahibi bid'atin. Allah menutup taubat ke pelaku bid'ah. Maksudnya apa? Kebid'ahannya yang dianggap baik itulah membuat dia tidak hampir bertobat, tidak berpikir bertobat. Ya, padahal Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha Penerima taubat. Ya. Nah, teman-teman, jadi subhat adalah penghalang terjalinnya hubungan baik manusia kepada Allah. Ihtajaba. Ya, ihtajaba. Kemudian penghalang terjadinya hubungan baik manusia dengan ketika kita tidak mau dekat-dekat dengan ahlu bid'ah, itu merupakan laknat dari Allah melalui kita. Ya. Jadi kita menjauhi, kita tidak mau bergaul, itu bentuk laknat dari Allah melalui diri kita. Ya, ulama sudah mengingatkan la tajlis ma'a ahlil ilhad. Ya, jangan duduk bersama pelaku-pelaku amal yang enggak ada contohnya. Ya. Fa inna mujalasatahu tumridul qulub. Karena duduk-duduknya bersama mereka itu bisa membuat membuat hati kita jadi sakit, ya, sakit. Coba aja teman-teman duduk dengan pelaku-pelaku amal yang tidak ada contohnya. Ya, ketika diskusi terkait dengan amalnya tersebut, itu bisa membuat hati kita ini sakit. Ya, makanya para ulama dengan pengalaman mereka mengingatkan kepada kita, la tajlis ma'a ahlil ilhad fa inni akhafu laknatullah, ya, ilaika, karena saya takut laknat Allah akan menimpa dirimu. Ya, laknat tadi, ya, laknat tuh sulit untuk bertobat, itu laknat. Ya, sulit untuk bertobat dari kebid'ahan, laknat. Tidak dekat, ya, atau dijauhi oleh orang yang beriman yang benar, itu laknat. Ya, mulutnya tidak terjaga, mencaci, memaki dan sebagainya, ya, itu bentuk laknat juga. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena ini ada kesubhatan di dalam dirinya. Ya, maka sebisa mungkin, ya, kita selalu bertanya, apakah ini ada, apakah ini boleh. Itu alat dari Allah untuk menyelamatkan diri kita dari hal yang subhat. Jadi ketika kita bertanya begitu, itu berarti hubungan kita dengan Allah tidak tertutup. Ya. Kemudian penghalang terjadinya hubungan baik manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Yang dimaksud kehormatan adalah diri kita, jasad ini, ya, ruh dan jasad, fisik kita, kemudian akal, nama dari hati setelah berisi ilmu, keturunan kita, nasl, dan harta benda. Nah, ya, teman-temannya. Jadi irdun itu kehormatan, ya. Yang termasuk kehormatan 4, sekali lagi, nafas, akal, kemudian nasl dan mal. Waktunya tidak cukup, teman-teman. Berarti sementara saya sampaikan, nanti kita bahas lebih dalam lagi pada pertemuan berikutnya. 3.4 penyebab seseorang terkena subhat. Ini penting sekali, ya, agar jangan menutup hati kita dari subhat. Maka ini kita harus mengetahui penyebab orang itu terkena subhat. 1, sedikit ilmu. Qillatul ilmi, sedikit ilmunya. Ya. Kenapa sedikit ilmunya? Sering hadir di majelis ilmu, tapi di majelis ilmu itu bukan ilmu yang disampaikan, ya, bukan ilmu yang disampaikan. Ya. Padahal Allah memberikan ilmu kepada kita dalam ayat Al-Quran, hadis itu luar biasa banyaknya. Ya. 30 juz itu yang Allah bukukan, tapi lebih dari 30 juz
Allah suruh kita mencarinya, ya, secara mafhum, secara kontekstualnya, ya, dari ayat-ayat yang tertulis tersebut. Jadi sedikit ilmu, ya. Kedua, qillatul paham, sedikit pemahaman, ya. Ada di dalam kata-kata ulama terkait dengan kita ini didorong, ya, dimotivasi untuk mengenal disiplin ilmu usul fikih supaya kita kenal fikih dengan benar. Kata para ulama, yudrikul dzakiyu binadhirin wahidin ma la yudrikul ghabiyu bi alfi syahidin. Orang yang cerdas dengan satu dalil dapat beramal, bisa beramal, ya. Baik amal itu ditinggalkan atau dikerjakan, itu adalah bentuk pahamnya dari yang dia dapati, ya. Yudrikul dzakiyu binadhirin wahidin. Seorang yang cerdas dengan satu dalil bisa beramal, bisa paham, ya. Lain halnya orang yang ghabi, mala yudrikul ghabi bi alfi syahidin. Lain halnya dengan orang yang ghabi. Orang yang ghabi itu orang yang menutup diri dari mau menerima pemahaman yang benar. Itu ghabi namanya, ya. Zaki, cerdas, yang berusaha dia beramal dalam agama ini amal yang benar, ya. Nah, ghabi kebalikannya. Tidak semata-mata bodoh, teman-teman. Bisa jadi dia orang berilmu, tapi keberadaan ilmu yang ada pada dirinya hanya untuk pamer, bukan untuk beramal yang benar, ya. Seperti orang-orang Yahudi, ya. Allah sudah menegaskan di dalam surah Al-Fatihah, di dalam beragama ini ada 3 jalan. Ada jalan yang lurus, shiratal mustaqim, ada maghdub alaihim, dan ada dhalin. Tidak ada yang lainnya, ya. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini berada di jalan yang lurus. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah tersebut? 4. Nabi, Siddiq, Syuhada, Saleh. 4 kelompok, ya. Nabi, sudah jelas para nabi. Siddiq, yang membenarkan yang dibawa oleh Nabi melalui memahami dengan benar. Setelah jelas pemahamannya benar, dia pertahankan. Syuhada. Teman-teman berusaha mempertahankan kebenaran, ya. Itu berarti masuk ke dalam kategori syuhada. Setelah kita dapat, oh iya benar, pertahankan, ya, pertahankan. Itu syuhada namanya. Di antara cara untuk mempertahankan, diamalkan dan disebarkan, itu sholih. Jadi 4 kelompok ini, nabiyin, wasiddiqin, wasuhada, wasalihin, mereka adalah orang berada di jalan yang lurus. Nah, maghdub, dimurkai, kelompok jalan kedua yang dimurkai, yang dibenci oleh. Siapa mereka? Orang-orang yang tahu kebenaran, tahu ilmu, dia dapat ilmu, ya, bahkan sudah jadi ustaz, jadi kiai, tapi ilmu yang sudah diperolehnya bukan untuk diamalkan, malah beramal dengan yang bukan dari ilmu tersebut. Ini namanya maghdub. Ini namanya maghdub. Nah, yang ketiga, dia beramal asik tanpa tahu ilmunya. Ya, tanpa tahu ilmunya, nggak ada bimbingannya, beramal asik, itu dhalin, sesat. Nah, ya teman-teman, jadi karena sedikit pemahaman, jadilah antara maghdub dan dhalin. Makanya kita berusaha untuk menjadikan kita ini ketika mendapatkan hadis, mendapatkan ayat, usahakan untuk paham sehingga menjadi ilmu yang nanti bisa kita amalkan, ya. Qillatul fahmi. Kemudian yang ketiga, tidak bertadabbur, taksirut tadabbur, ya. Jadi makanya tadi yudrikul dzakiyu binadhirin wahid, kata nadhir ini mengandung tadabbur, ya, mengandung tadabbur. Satu ayat ditadaburi, dibuka tafsirnya, dibuka penjelasan yang lain sampai kita benar paham. Jadi ketika kita taksiru tadabbur, kurang tadabbur, maka itu akan
menjadikan kita ini orang yang mudah terkena syubhat. Dan yang keempat, tujuan hidup yang salah. Ya, tujuan hidup kita jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan ibadah, kita cari tahu apa sih ibadah itu. Ya, apa sih ibadah itu? Ini kebanyakan orang tahu tujuan ibadah, tapi tidak dicari tahu ibadah itu apa. Ya, sehingga kalau tanya, apa itu ibadah? Salat. Betul tidak jawabannya? Apa itu ibadah? Jawabannya salat. Betul tidak? Tidak betul. Itu salah jawabannya salat. Ya. Salat itu pertanyaan dari apa di antara macam ibadah. Baru salat. Tapi kalau apa itu ibadah? Salat, puasa, salah. Makanya lihat kenyataannya. Salatnya tidak bermanfaat, puasanya pun demikian. Puasa tapi menghardik, puasa tapi begini. Kenapa? Karena tidak tahu apa arti ibadah. Baik teman-teman, sudah cukup waktunya. Insya Allah nanti kita akan bahas kembali untuk poin yang 3.4 ya, Sabtu depan. Kasih banyak ya. Nanti ini hati untuk mempertegas tentang apa yang disinggung Rasulullah, mudghah tadi. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah bimbing kita sehingga tidak terkena subhat ya. Kita cukupkan dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.